Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Buria. Nah, hari ini Buria akan melanjutkan pembelajaran tentang PPKN, yaitu aturan di sekolah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai aturan di rumah. Kali ini Buria akan menjelaskan tentang apa saja ya peraturan yang ada di sekolah itu. Yuk, disimak ya. Nah, sebelum kita membahas tentang aturan, Buria akan mengingatkan sekali lagi, apakah aturan itu ya? Nah, yang harus kalian pahami, yang pertama, aturan yaitu harus kita patuhi. Nah, jadi adanya peraturan itu harus kita patuhi. Dan yang kedua, aturan dibuat agar kita menjadi tertib dan teratur. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aturan adalah peraturan yang harus kita patuhi agar kita menjadi tertib dan teratur. Paham sampai sini anak-anak? Oke, insya Allah paham ya. Nah, Buria akan lanjutkan aturan apa saja ya yang ada di sekolah itu. Nah, baik. Aturan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Nah, Buria, datang tepat waktu itu yang dimaksud seperti apa ya? Nah, datang tepat waktu itu tidak terlambat saat datang ke sekolah. Nah, misalkan kita sudah mulai pembelajaran kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa, anak-anak datang di sekolah pukul 7 ya. Jadi sebelum pukul 7, sebelum bel berbunyi, anak-anak sudah harus datang ke sekolah. Nah, Buria karena hari ini daring, terus maksudnya datang tepat waktu itu bagaimana? Nah, kalau daring, jadi misalkan setiap pagi anak-anak pasti ada qiraati atau tahfidz terlebih dahulu kan. Nah, anak-anak jika sudah diberi jadwal oleh bapak atau ibu guru, nah anak-anak harus mematuhi peraturannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sama halnya dengan saat Google Meet berlangsung. Misalkan Buria membuka jam Google Meet pada pukul 10. Nah, jadi sebelum pukul 10 anak-anak sudah masuk ke link yang Buria bagikan. Itu yang dinamakan datang tepat waktu ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu berseragam rapi. Nah, namanya sekolah itu kan pasti kita menggunakan seragam sekolah ya. Tidak mungkin menggunakan seragam di rumah. Walaupun belajarnya di rumah, Buria harus memakai seragam nggak ya? Ya, tetap harus memakai seragam. Namanya saja bersekolah, ada aturannya. Jadi harus tetap menggunakan seragam yang rapi. Nah, jadi misal sudah dijadwalkan hari Senin menggunakan seragam apa, Selasa menggunakan seragam apa, Rabu apa, sampai hari Jumat. Baik, sampai sini paham ya anak-anak? Oh iya, Bra, ingatkan jangan lupa juga menggunakan sabuk ya. Sabuk itu pasti anak-anak biasanya sering lupa. Nah, baik, yang ketiga, rajin masuk kelas. Nah, ini yang akan Buria tekankan, rajin masuk kelas. Jadi alangkah lebih baiknya atau semestinya anak-anak jika sekolah itu rajin masuk di kelas ya, atau rajin berangkat sekolah. Kenapa sih Buria kita harus rajin masuk kelas atau rajin berangkat ke sekolah? Nah, agar anak-anak tidak tertinggal pelajarannya. Nah, kalau misal sehari tidak masuk atau lebih dari sehari tidak masuk, itu sangat tertinggal pelajarannya karena setiap harinya pelajaran itu akan berubah. Nah, seperti itu. Terus apabila anak-anak akan tidak masuk sekolah, seharusnya orang tua wajib lapor atau wajib izin ke guru wali masing-masing. Jadi guru wali tahu, oh hari ini misal Ananda apa tidak masuk sekolah, itu berarti dikarenakan sakit. Nah, jadi bu guru tahu, oh hari ini tidak masuk sekolah ya karena sakit, seperti itu. Nah, lanjut, Budi akan lanjutkan di peraturan berikutnya, yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini dimanapun berada, kita harus menjaga kebersihan. Minggu lalu Budi menjelaskan
juga ada tentang peraturan menjaga kebersihan di rumah ya. Nah, di sekolah kita juga harus menjaga kebersihan. Kenapa ya kita harus menjaga kebersihan? Kita sudah pernah belajar PAI ya. Kebersihan sebagian dari iman. Karena kita orang yang beriman, kita harus selalu menjaga kebersihan. Contohnya apa, Bu Ria, menjaga kebersihan? Membuang sampah pada tempatnya. Terus habis itu tidak meletakkan sampah di dalam meja ya. Perlu diingat seperti itu anak-anak, harus menjaga kebersihan. Untuk aturan berikutnya yaitu tertib di kelas. Nah, Bu Ria, maksudnya tertib di kelas itu apa sih, Bu Ria? Nah, tertib di kelas ini, contoh gampangnya itu ketika Bu Guru menerangkan, anak-anak harus memperhatikan. Nah, jadi ini bisa terlihat anak-anak yang tertib di kelas dan tidak tertib di kelas itu dapat dilihat ketika Bu Guru tanya atau Pak Guru tanya, anak-anak bisa menjawab pertanyaannya atau tidak ya. Ketika anak-anak bisa menjawab pertanyaannya, sudah dirasa bahwa anak-anak itu tertib di kelas dan memperhatikan penjelasan Bapak dan Ibu Guru. Nah, baiklah. Itu semua tadi yang termasuk dengan aturan yang ada di sekolah. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama tadi apa? Tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi. Yang ketiga, berangkat di sekolah atau di kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, tertib di kelas. Baik, sampai sini penjelasan Bu Ria sudah bisa dipahami anak-anak? Insya Allah sudah ya. Bu Ria cukupkan belajarnya hari ini. Apabila kurang paham, bisa disaksikan video Bu Ria berulang-ulang kali agar anak-anak menjadi lebih paham. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Ria cukupkan dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.